Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 4 Juli 2022. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya jalan dan pengantara kami kepada Bapa. Di pagi hari yang indah ini kami bersyukur kepadamu untuk nafas kehidupan, kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami akan mempelajari nasihat firman-Mu, biarlah Roh-Mu hadir dalam hati kami, agar kami boleh mengerti dan terlebih kami boleh hidupkan dalam kehidupan kami. Bersama kami sepanjang hari ini, ampunilah kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hasudungan Sidabutar. Kepada Saudara Sudung, kami persilahkan. Bacaan Renungan Pagi tanggal 4 Juli berjudul Kepadamu Aku Berharap Sebab Engkau Mendengar. Ayat inti terdapat di dalam Mazmur 38 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab kepadamu, ya Tuhan, aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Kita harus banyak berdoa jika kita ingin membuat kemajuan dalam kehidupan. Ketika kebenaran pertama kali diberitakan, berapa banyak kami berdoa. Seberapa sering suara doa syafaat terdengar di dalam ruangan, di gudang, di kebun buah, atau di hutan. Seringkali kami menghabiskan berjam-jam dalam doa yang sungguh-sungguh. 2 atau 3 orang bersama-sama menuntut janjinya. Seringkali terdengar suara tangis, lalu suara ucapan syukur dan nyanyian pujian. Sekarang hari Tuhan lebih dekat daripada ketika kita pertama kali percaya, dan kita harus lebih bersungguh-sungguh, lebih bersemangat, dan lebih kuat daripada di hari-hari permulaan. Bahaya kita sekarang lebih besar daripada sebelumnya. Jiwa-jiwa telah mengeraskan hatinya. Sekarang kita perlu dipenuhi dengan Roh Kristus, dan kita seharusnya tidak berhenti sampai kita menerimanya. Dikutip dari Testimonies jilid 5 halaman 161 dan 162. Berdoa, ya berdoa dengan iman dan kepercayaan yang tak tergoyahkan. Malaikat perjanjian, bahkan Tuhan kita Yesus Kristus adalah perantara yang menjamin penerimaan doa setiap orang yang percaya kepadanya. Dikutip dari Testimonies jilid 5 halaman 179. Melalui alam dan wahyu, melalui pimpinannya dan dengan pengaruh Roh Kudus, Allah berbicara kepada kita. Tetapi tidak cukup hanya dengan ini saja. Kita juga perlu membuka hati kita kepadanya untuk memperoleh kekuatan dan kehidupan rohani. Kita harus mempunyai hubungan yang benar dengan Bapa kita yang di surga. Pikiran kita mungkin dapat ditarik kepadanya. Kita dapat merenungkan segala pekerjaannya, kemurahannya, berkat-berkatnya. Tetapi ini bukan berarti sudah berhubungan betul dengan Dia. Supaya berhubungan dengan Allah, kita harus mempunyai sesuatu yang hendak kita katakan kepadanya mengenai hidup kita yang sebenarnya. Dikutip dari buku Kebahagiaan Sejati halaman 104. Demikian bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Sudung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Suatu nasihat yang baik sekali yang renungan hari ini sampaikan kepada kita semua. Berikut beberapa cuplikan yang penting untuk kita ingat dan hidupkan. Kita harus banyak berdoa jika kita ingin membuat kemajuan dalam kehidupan. Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 206, paragraf pertama.
Dan memang haruslah demikian, sebab doa adalah nafas jiwa. Namun ada kekurangan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam tulisan aslinya, Nyonya White berkata, kita harus banyak berdoa jika kita ingin membuat kemajuan dalam kehidupan ilahi atau divine life. Apakah kehidupan ilahi atau divine life itu? Kita akan temukan jawabnya sebagaimana kita lanjutkan pekabaran renungan hari ini. Nah, tentang banyak berdoa, Nyonya White memberikan kesaksian bahwa pada waktu pertama kali kebenaran diberitakan, mereka banyak berdoa. Doa-doa syafaat terdengar di dalam ruangan, di gudang, di kebun buah, atau di hutan. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam dalam doa yang sungguh-sungguh dalam kelompok kecil 2-3 orang. Ada yang menangis, ada yang bersyukur, dan ada yang menyanyi memuji Tuhan. Inilah kejadian pada waktu pertama kali pergerakan Advent terjadi. Apalagi sekarang ini saat kita mendekati penghujung zaman akhir. Renungan hari ini menasihatkan, sekarang hari Tuhan lebih dekat daripada ketika pertama kali percaya, dan kita harus lebih bersungguh-sungguh, lebih bersemangat, dan lebih kuat daripada hari-hari permulaan. Bahaya kita sekarang lebih besar daripada sebelumnya. Jiwa-jiwa telah mengeraskan hati. Bersama Allah di waktu fajar, halaman 206, paragraf pertama. Itu sebabnya kita harus lebih banyak lagi berdoa, lebih dari sebelumnya. Dan demikianlah kehidupan Yesus. Hidup Yesus penuh dengan doa. Roh Nubuat berkata, ingatlah bahwa dia sering berdoa dan hidupnya terus-menerus ditopang oleh ilham segar dari Roh Kudus. Testimonies for the Church, volume 5, halaman 161, paragraf kedua. Inilah kehidupan Yesus anak Allah. Roh Kudus mana yang menopang kehidupan Yesus? Roh Nubuat menjelaskan. Ketika Yesus dibawa ke padang belantara untuk digoda, ia dibawa oleh Roh Allah. Kerinduan segala zaman, halaman 107, paragraf kedua. Roh yang membawa Yesus ke padang belantara adalah Rohnya Allah. Siapakah Allah yang dimaksudkan? Allah Bapa. Itu sebabnya, ingat kembali kutipan berikut ini. Bapa memberikan Rohnya kepada anaknya tanpa batas, dan kita juga bisa mengambil bagian dalam kepenuhannya. Roh Kudus yang menopang kehidupan Yesus adalah Rohnya Bapa. Sebab memang Bapa adalah kudus, karenanya Rohnya Bapa adalah Roh yang kudus. Hal ini selaras dengan firman Tuhan. Yohanes mencatat dalam Yohanes 3 ayat 34, sebab siapa yang diutus Bapa, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Rohnya dengan tidak terbatas. Siapakah yang Allah utus? Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan kepada anaknya, Bapa karuniakan Rohnya dengan tidak terbatas. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita ketahui? Karena renungan hari ini berkata, sekarang kita perlu dipenuhi dengan Roh Kristus. Dan kita seharusnya tidak berhenti sampai kita menerimanya. Bersama Allah di waktu fajar, halaman 206, paragraf pertama. Inilah pentingnya kita mengetahui Roh Kudus yang mana yang menopang kehidupan Kristus, yaitu Rohnya Bapa. Yesus banyak berdoa agar terus-menerus ditopang oleh Roh Bapanya. Nah, bagaimana caranya kita dapat menerima Rohnya Bapa? Ingat kutipan sebelumnya yang berkata, Bapa memberikan Rohnya kepada anaknya tanpa batas, dan kita juga bisa mengambil bagian dalam kepenuhannya. Artinya, kita dapat menerima Rohnya Bapa melalui Yesus Kristus. Sebab tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Karenanya, jika mau menerima Rohnya Bapa, kita harus datang kepada Yesus, Anak Allah. Itulah sebabnya kita harus banyak berdoa agar kehidupan kita secara terus-menerus ditopang oleh Roh Kristus. Sebab kedatangan Yesus sudah semakin dekat dari pertama kali kita percaya. Nah, masih ingat tentang kehidupan ilahi atau divine life? Sebagaimana renungan hari ini nyatakan,
Kehidupan ilahi itu adalah, dalam kehidupan ilahi, kita akan dibawa tertawan kepada Kristus. Kita tidak akan hidup lebih lama dalam kehidupan biasa yang mementingkan diri, tetapi Kristus akan hidup dalam diri kita. Membina kehidupan abadi, halaman 41, paragraf pertama. Kehidupan ilahi itu adalah kehidupan yang tertawan kepada Kristus, di mana Kristuslah yang hidup di dalam kita. Tetapi bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bagaimana caranya agar memiliki Kristus hidup dalam kita? Dengan menerima kehadiran Roh Kristus. Inilah pentingnya banyak berdoa untuk ditopang oleh Roh Kristus. Lalu apa hubungannya dengan renungan hari ini yang berjudul, "Kepadamu aku berharap sebab engkau mendengar"? Kita berharap kepada Allah Bapa sebab Dia mendengar kita. Bagaimana caranya? Melalui anaknya. Renungan hari ini berkata, berdoa. Ya, berdoa dengan iman dan kepercayaan yang tak tergoyahkan. Malaikat perjanjian, bahkan Tuhan kita Yesus Kristus, adalah pengantara yang menjamin penerimaan doa setiap orang yang percaya kepadanya. Bersama Allah di waktu fajar, halaman 206, paragraf kedua. Hanya Yesus yang dapat menjamin penerimaan doa kita kepada Bapa. Karenanya, jika kita percaya kepada Yesus dan menyampaikan doa-doa kita melalui Dia, maka dijamin doa-doa kita diterima dan didengar oleh Bapa kita di surga. Kita berhubungan dan bercakap-cakap dengan Bapa hanya melalui satu jalan, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Inilah yang renungan hari ini nyatakan. Lalu mengapa kita harus memiliki Roh Kristus untuk hal ini semua? Dalam Counsels to Parents, Teachers and Students halaman 103 paragraf ketiga dikatakan, "Siswa sekalian, jika Anda mau berjaga-jaga dan berdoa, serta melakukan upaya yang sungguh-sungguh ke arah yang benar, Anda sepenuhnya diilhami oleh Roh Kristus. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya." Roma 13 ayat 14. Yesus segera datang. Kita harus berjaga dan berdoa. Banyak-banyak berdoa kepada Bapa agar ditopang oleh Roh-Nya yang kita terima oleh kehadiran Roh Anaknya, Roh Kristus. Dan oleh Roh Kristus itu juga kita dapat berjaga dan berdoa. Kiranya ini menjadi pembaruan dan sukacita bagi kita semua yang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang pengasih, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang padamu pagi hari ini, kami berterima kasih untuk pelajaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari hari ini. Kami membutuhkan kehadiran Roh-Mu melalui Roh anak-Mu ke dalam hati kami agar banyak berdoa karena Yesus segera datang. Dan hanya melalui Yesus, Engkau akan mendengar dan menjawab semua doa permohonan kami. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.